Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan. Pada pagi hari yang indah ini, saya sangat berbahagia bisa hadir kembali untuk berbagi berkat rohani, yaitu berkat kebenaran firman Tuhan. Saya percaya saudara, firman Tuhan ini adalah bukti dari kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Saya percaya bahwa firman Tuhan ini adalah bukti dari kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita. Hanya karena firman Tuhan sajalah saudaraku, kita dapat dituntun menuju kepada jalan keselamatan, menuju kehidupan yang kekal. Itu sebabnya pada pagi hari yang indah ini, sebelum kita membaca dan merenungkan bagian kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, saya mengajak kepada kita semuanya untuk kita berdoa. Terlebih dahulu kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kembali dalam hadirat-Mu saat ini. Sebelum kami memulaikan aktivitas kami mau mengawali hari kami bersama dengan Tuhan melalui persekutuan pribadi kami bersama dengan Tuhan, yaitu di saat kami membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Sampaikan isi hati-Mu Tuhan, perdengarkan suara-Mu dalam kehidupan kami, di dalam nama Yesus. Haleluya. Mari setiap kita sama-sama katakan amin. Mari kita buka Alkitab kita Bapak Ibu yang terkasih. Firman Tuhan yang menjadi bahan renungan kita saat ini terambil di dalam kitab Yesaya. Kitab Yesaya pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-20. Kitab Yesaya pasal 5 ayat 20 bilang begini: celakalah mereka yang menyebutkan kejahatan itu baik dan kebaikan itu jahat, yang mengubah kegelapan menjadi terang dan terang menjadi kegelapan, yang mengubah pahit menjadi manis dan manis menjadi pahit. Berbahagialah mereka yang mendengar dan melakukan setiap apa yang dikatakan kebenaran firman Tuhan. Jadi bukan mendengar untuk melupakan, melainkan sungguh-sungguh melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu yang terkasih, satu ketika saya pernah mendengar sebuah dakwah di televisi. Sebuah dakwah yang menjelaskan tentang dosa besar dan dosa kecil. Dosa besar itu apa katanya? Dosa besar itu yang pertama pembunuhan, yang kedua perzinahan, yang ketiga pencurian, yang keempat judi. Dan dosa kecil itu apa? Katanya begini, dosa kecil itu adalah begini, mabuk itu dosa kecil. Melakukan sesuatu yang untuk kebaikan tetapi dosa. Perbuatan jahat tetapi untuk mendatangkan kebaikan, itu dosa kecil. Dan pada pagi hari ini saya ingin berkata sebagai hamba Allah, Bapak Ibu yang terkasih, bahwa di hadapan Tuhan tidak ada dosa besar, tidak ada dosa kecil, tidak ada dosa hitam, tidak ada dosa putih. Semua dosa itu sama di hadapan Tuhan. Jangan pernah kita berpikir begini, kita berbuat sesuatu yang jahat untuk kebaikan. Misalnya kita berbohong untuk kebaikan, iya kan? Kita mencuri untuk kebaikan. Contohnya ada satu ketika satu film yang sempat terkenal, film Zorro. Zorro itu adalah pencuri, mencuri harta-harta orang kaya, hasil-hasil korupsi para pejabat dan dibagikan kepada orang miskin. Kelihatannya baik, tetapi itu tidak benar. Dosa tetaplah dosa di hadapan Tuhan. Dan kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-20 ini, dimulai dengan satu kalimat konsekuensi dari perbuatan dosa, yaitu celakalah, kata firman Tuhan. Ini adalah sebuah sabda yang disampaikan oleh Nabi Yesaya kepada umat pilihan Allah yang pada saat itu berada di dalam penawanan ataupun kekuasaan bangsa Asyur. Yesaya itu adalah nabi yang terpandang pada saat itu. Nabi senior, hamba Tuhan senior, yang setiap apa yang dikatakannya itu semuanya terbukti. Seorang nabi itu teruji dari setiap apa yang dikatakannya pasti akan terjadi. Kalau seseorang mengatakan sesuatu tetapi tidak terjadi dan dia mengatakan dirinya nabi,
sesungguhnya dia bukanlah nabi. Karena keakuratan seorang nabi itu ditentukan dari apa yang dikatakannya, apa yang diucapkannya itu adalah firman Tuhan dan itu pasti terjadi. Dan seorang nabi dia tidak pernah kompromi dengan siapapun. Seorang nabi anti sogok. Dia tidak pernah menyampaikan sesuatu yang bukan firman Tuhan. Dia selalu menyampaikan apa yang disampaikan oleh Tuhan. Sebab memang itu fungsi ataupun peran seorang nabi, yaitu menyampaikan apa yang Tuhan sampaikan. Karena mereka adalah perwakilan Allah di muka bumi ini. Yesaya berkata begini, celakalah mereka yang menyebutkan kejahatan itu baik dan kebaikan itu jahat. Atau dengan kata lain begini, orang yang sering memutarbalikkan fakta, dia akan mendapatkan celaka dalam hidupnya. Amin. Orang yang sering memutarbalikkan kebenaran, yang benar jadi salah dan salah jadi benar, dia akan mendapatkan celaka. Dan firman Tuhan bilang begini, yang mengubah kegelapan menjadi terang dan terang menjadi kegelapan, yang mengubah pahit menjadi manis dan manis menjadi pahit. Atau dengan kata lain begini, yang mengatakan ya kepada dosa dan mengatakan tidak kepada kebenaran, memutarbalikkan fakta, mengubah setiap keadaan, membuat sebuah skenario seolah-olah perbuatannya benar, membuat skenario untuk menutupi kesalahannya. Firman Tuhan menuliskan, celakalah ia. Amin. Sebab setiap apa yang kita berbuat itu ada konsekuensinya. Itulah yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Nah, kalau kita melihat jenis sastra yang ada di dalam ayatnya ke-20 ini, saudara, ini adalah jenis sastra metonimia, efek ataupun akibat. Ataupun sastra yang dimulai dari konsekuensi. Konsekuensi dikedepankan dan perbuatannya yang dikebelakangkan. Artinya begini, setiap konsekuensi yang terjadi dalam hidup kita itu adalah buah ataupun hasil dari perbuatan kita. Bapak Ibu yang terkasih, hidup ini sederhana kok. Amin. Kalau hidup kita lurus, pasti kita diberkati. Amin. Kalau kita melakukan kebenaran, hidup benar, berbuat apa yang dikatakan firman Tuhan, pasti hidup kita diberkati. Amin. Kita merasa semuanya plong, iya kan, tidak ada yang ditutup-tutupi. Berbeda dengan orang yang menyimpan dosa dalam hidupnya. Kalau saudara sering melihat orang yang selalu berdalih dalam hidupnya, amin, orang yang selalu menutup-nutupi, iya kan, orang yang tidak berani dengan leluasa keluar kemana-mana, selalu mengurung diri, merasa takut. Itu karena apa? Itu karena ada dosa yang disimpan dalam kehidupannya. Kalau dia mengakui dan mengubahnya serta menerima setiap konsekuensinya dengan kedewasaan, saya percaya pasti ada jalan keluar yang Tuhan sediakan dalam hidup kita. Amin. Pasti ada pengampunan yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Ini pesan Tuhan dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya, Bapak Ibu yang terkasih. Dalam hidup ini mari kita lakukan kebenaran. Kalau memang kita salah, cepat-cepat kita minta ampun dan kita minta kekuatan dari Tuhan untuk kita menerima setiap konsekuensi yang dari perbuatan kita. Amin. Kalau kita melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, cepat-cepat kita minta ampun di hadapan Tuhan. Tuhan tidak perlu dalih kita. Amin, saudara. Tuhan tidak perlu pembenaran diri kita. Yang Tuhan perlu adalah begini, pengakuan kita, keterbukaan kita di hadapan Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih buat firman yang kembali hadir bagi kami. Berkati setiap orang yang percaya yang menyaksikan program ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari setiap kita sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya.